Kasus lahan di kawasan Bintan Timur masih menyita tanda tanya seperti apa kelanjutannya. Kasus ini semakin seksi setelah Polres Bintan mengumumkan 3 nama tersangka. 1 diantaranya adalah penjabat wali kota Tanjung Pinang, Hasan. Hasan diseret-seret dalam kasus yang sudah terbenam sejak 8 tahun silam tersebut. Sejumlah pihak mengait-ngaitkan keterlibatan Hasan dan sejumlah tersangka lainnya adalah campur tangan kepentingan politik jelang Pilkada Kepulauan Riau yang tinggal hitungan bulan. Entah benar atau salah, yang jelas Polres Bintan Timur sampai saat ini belum memutuskan apa sikapnya selanjutnya setelah terang-terangan ngomong ke publik bahwa 3 tersangka inisial H melanggar kewenangan dan sengaja ikut serta memalsukan surat tanah di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sungai Lekop, Bintan Timur. Lalu apa tindak lanjut berikutnya? Akankah masih ada calon tersangka lainnya yang dibidik aparat penegak hukum ini? Atau justru kasus ini berakhir dengan jalur damai atau restoratif justice? Pak, terkait mafia lahan Pak, boleh penegasan Pak? Mafia lahan Pak, di Kepri Pak, mafia lahan ada penegasan kita nggak dari Bapak Pak? Mafia lahan Pak. Mafia lahan. Iya. Ada mafia lahan. Enggak, kalau misalnya ada Pak, penegasan kita, upaya kita seperti apa? Ada Baik, mafia siap. lahan. Kepri itu paling tak macam-macam. Baik. Ini kampung saya. Kau bisa cerita apa? Saya lebih tahu. Baik. Ya, siap. Dari awal, penegasan Kapolda Kepulauan Riau sudah cukup meyakinkan masyarakat dan para oknum yang berani melawan hukum yang coba-coba memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya. Meski tidak terang-terangan, Kapolda Kepulauan Riau seperti memberi pesan penting. Siapa yang macam-macam mencari keuntungan dan pasti melawan hukum, maka siap-siap akan disikat. Kasus lahan di Sungai Lekop ini sepertinya tidak mudah untuk dimaafkan. Penyidik Polres Bintan selain sudah memanggil puluhan saksi, informasinya surat resmi yang menjerat Hasan dan sejumlah aparatur sipil lainnya sudah disampaikan ke Kemendagri. Polres Bintan tetap berkomitmen menyelesaikan proses penyidikan kasus lahan di kawasan Lintas Timur ini. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain yang bakal terseret dalam kasus yang menjerat orang dekat Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad ini. Selama ini, kasus tumpang tindih lahan serta praktek pemalsuan surat tanah di Bintan memang bukan rahasia umum. Permainan licik ini untuk mendapatkan cuan lebih dari jual beli lahan yang tidak bersertifikat ini seperti tidak ada sekat antara pejabat setingkat RT RW sampai di tingkat lurah dan camat. Mereka seketika berteman saat melancarkan proses legalitas surat tanah yang tidak bertuan. Kadang pula agar pengurusannya cepat dan singkat, berbagai cara dilakukan, meskipun harus memalsukan tanda tangan dan kartu identitas penduduk. Nah, untuk kepastian nanti kita. Terus yang jelas nanti akan didalami lagi, karena kan tentunya harus kita minta juga sama siapa yang mendapatkan atau membeli. Apakah bisa mendikasi? Nanti akan didalami. Kan pemberitahuan kan kita secara berjenjang, ya, kita harus kirimkan ke Polda Jabar, nanti Polda mungkin akan diturunkan ke Mabes dan baru ke Kementerian. Yang saat ini ancamannya berapa? Kalau pasal 23 ancaman Bolak-balik kasus ini semakin booming ke publik.
Sejumlah pihak memandang bahwa kasus yang menjerat pejabat dekat dengan Gubernur Ansar Ahmad ini adalah syarat kepentingan politik. Bahkan informasinya ada pihak yang sengaja menitipkan agar Hasan tidak larut berperan sebagai pemain politik yang bersembunyi di balik layar demi meningkatkan popularitas Ansar semakin tinggi jelang Pilkada Kepulauan Riau mendatang. Entah benar atau salah, silakan berikan penjelasan sendiri. Namun, pengamat politik Zamzami Al-Karim mengasumsi secara tegas bahwa kasus yang menyeret Hasan ke ranah hukum murni tidak ada kepentingan politik. Saya tak melihat ada muatan politis ya, karena kasusnya itu pun kasus hukum ya. Kasus hukum saya nggak tahu, yakin pasti polisi punya bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan sebagai status tersangka. Tetapi karena peristiwanya ini adalah peristiwa menjelang pilkada, kemudian kadang-kadang masyarakat bertanya juga, kok kasus yang ini diangkat yang lain tidak? Ya misalnya banyak juga orang yang melaporkan kasus masalah pertanahan, sengketa tanah diselesaikan nggak oleh pihak kepolisian. Nah ini kalau ini tidak diperlakukan sama, maka masyarakat bisa berasumsi, oh jangan-jangan ini ada agenda politik. Nah supaya tidak menjadi asumsi agenda politik seperti itu, maka ini merupakan titik awal kalau kasus tanah di Bintan itu dimulai dari pentersangkakan Hasan ini, maka kasus yang lain harusnya diangkat juga gitu ya. Setali 3 uang dengan Kapolres Bintan. Bukan tidak mungkin setelah kasus ini serius diungkap penyidik hingga berakhir di meja hijau persidangan, Polres Bintan dan stakeholder lainnya harus bergandengan tangan memberantas kasus mafia lahan sampai tuntas hingga tidak ada terkesan ada titipan jelang momentum tertentu. Institusi Polri harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan atas dasar keinginan kelompok yang sengaja ingin mengacaukan suasana damai di Kepulauan Riau. Zamzami menilai Hasan berbeda dengan orang dekat Ansar lainnya. Sejak Bupati 2 periode di Bintan, sosok Hasan memang pegawai yang selalu diandalkan politisi Golkar tersebut untuk urusan apapun, termasuk komunikasi politik yang melayani. Atas dasar kedekatan dan komunikasi yang baik itulah, Hasan menjadi kandidat yang paling mumpuni dipilih sebagai penjabat wali kota, serta jabatan strategis lainnya. Nah, dengan ditetapkan Hasan sebagai tersangka, tentu saja ini melemahkan satu pondasi kekuatan Ansar dalam tim Ansar ya. Karena Ansar kita tahu dia selain punya kemampuan pribadi atau keunggulan pribadi sebagai sosok yang good looking, kemampuan komunikasi yang bagus ya, bahkan dia punya kemampuan untuk berceramah ya, bernyanyi. Nah, itu satu paket komplit bagi seorang sosok figur yang bisa dipilih secara langsung ya. Tapi juga dia membutuhkan tim yang bertugas untuk menjaga dan memelihara konstituen. Sebab dalam politik elektoral ini, para pemilih itu memang bukan hanya sekedar dia suka mendukung, tetapi juga dia harus dirawat dukungannya supaya dia tidak beralih ke lain hati. Kalau istilah teman-teman di Jakarta bilang supaya imannya tidak goyah, ya, iman elektoralnya tidak goyah. Nah, oleh karena itu diperlukan tim. Nah, salah satu tim kuat Ansar sejak dia menjadi jadi bupati di Bintan dulu adalah Hasan ini. Nah, dengan tersangkakannya Hasan, tentu saja salah satu pondasi kekuatan timnya, harapan Ansar itu menjadi lemah ya, makin berkurang. Terlepas dari sedekat apapun Hasan dengan Gubernur Kepulauan Riau,
agar kasus ini tidak diklaim kasus titipan oknum tertentu. Tim reportase Ulasan TV mengkonfirmasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan. Berbeda dengan penjelasan pihak Espasindo dan Polres Bintan, pihak BPN justru mengklaim belum dapat informasi bahwa lahan di kawasan lintas timur Sungai Lekop sedang jadi atensi aparat penegak hukum. Jangankan menyebutkan lahan, apakah lahan tersebut benar milik PT Espasindo, BPN Bintan justru belum melihat bukti surat-surat bersertifikat yang terdata di satelit Badan Pertanahan Bintan. Ini kalau yang masih masuk dalam kasus ini kami belum mengetahui itu apakah itu sudah sertifikat atau belum. Itu nanti perlu konfirmasi lagi, itu yang di lokasi yang di sebelah mananya. Kalau memang itu sudah sertifikat pasti datanya ada di kita. Kalau belum sertifikat ya kita datanya belum masuk ke kita. Siap membantu, kami menunggu. Kalau memang itu dibutuhkan, kalau kami ada pasti akan kami berikan data-data yang bisa mendukung. Hingga saat ini, pemerintah provinsi maupun Bintan belum merespon positif kasus yang menjerat Hasan dan Ridwan, penjabat di pemerintah Kabupaten Bintan. Masing-masing meyakini bahwa masyarakat harus bijak karena kasus Hasan ini dianggap masih praduga tidak bersalah. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Bintan Robi Kurniawan bahkan kompak untuk membuktikan kasus lahan semakin terang. Pihaknya berjanji akan membuka semua aktivitas lahan tidur dan mengungkap status kepemilikan surat-surat atas lahan tersebut. Bukan tidak mungkin jika tidak mengantongi sertifikat, maka negara berhak menguasai. Perusahaan-perusahaan begitu jangan menterlantarkan lahannya sekian lama, udah 20 tahun. Jadi kita mau kaji juga perusahaan itu. Kamera depan. Dulu izin lokasinya apanya semua kita mau cek. Berarti mau review kembali ya. Kita mau lihat nanti langkah apa yang kita lakukan. Sehingga itu ya, mengakibatkan hal-hal seperti ini. Karena pembiaran-pembiaran yang terlalu. Ini kan banyak lahan-lahan yang terlantarkan sehingga mengakibatkan juga pembangunan daerah. Kita coba sama Bupati Wali Kota Lalu Pak Camat juga buat kerjanya. Kita pelajari nanti undang-undang lahan tidur itu kalau sudah sekian lama. Orang lain banyak kok mau membangun kan. Banyak orang lain membutuhkan. Kita pelajari dulu nanti. Saya meminta izin lokasinya. Izin lokasi kan ada batas waktunya juga. Apakah dia juga mendaftarkan tanahnya? Kalau dia tak mendaftarkan tanahnya kan tidak bisa. Hal senada juga disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan. Ia tidak memungkiri tindakan tegas gubernur untuk menertibkan lahan terlantar di Bintan adalah sikap yang tegas agar tidak ada lagi aktivitas ilegal yang beroperasi sekian tahun. Ternyata lahan yang digunakan untuk lokasi usaha tidak mengantongi surat resmi alias bodong. Pak Gubernur ya tadi pagi juga menyampaikan nanti mengajak kolaborasi dari semua kabupaten kota, tidak hanya Bintan, dalam melihat posisi ya lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bintan sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi di Kabupaten Bintan. Ya pada intinya kita nanti siap berkolaborasi dengan BPN juga untuk melihat tadi potensi-potensi, karena kan kalau memang bisa digarap dengan lebih produktif tentu bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bintan. Tapi kalau dari Pemkab sendiri ada datanya nggak? Berapa banyak pengusaha yang menguasai lahan yang ada di Bintan ini? Data lengkapnya mungkin ada lah ya. Nah, paling nanti kolaborasi juga dengan BPN. Tapi nanti harus didudukkan bersama dulu. Karena kan itu mungkin ada yang izinnya ada yang dari 20 tahun lalu, ada yang 25 tahun yang lalu, kan masih ada yang sudah mati dan lain-lain. Pak